Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Setiawan. Kenalkan, nama saya Rabuansah. Perkenalkan, nama saya Alisat Hadi. Perkenalkan, nama saya Opendi. Dari kelas 4A Teknik Informatika. Pada video kali ini, kami akan membuat sebuah video di mana video ini membahas tentang membangun jaringan menggunakan mikrotik. Pada video kali ini, terdapat proses mengonfigurasi dari mikrotik dan lalu melakukan mengkoneksikan pada 3 buah device, yaitu laptop. Langsung saja saksikan video berikut ini. Baiklah kawan-kawan, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi atau OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Pada awalnya, sejarah mikrotik merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh John Trulli serta Arnis Rekstinis sekitar tahun 1966. Mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikomendasikan dengan teknologi berbasis wireless. Di sini terdapat beberapa fungsi mikrotik, yaitu yang pertama, memberikan sistem autentikasi. Yang kedua, mengkonfigurasi jaringan lokal. Yang ketiga, untuk pengelolaan sistem jaringan internet. Yang keempat, berperan sebagai hotspot. Yang kelima, pembuatan PPPoE server. Untuk jenisnya sendiri, mikrotik memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama, mikrotik router OS dan mikrotik router board. Pada penjelasan atau praktikum kali ini, kami akan menjelaskan cara menyeting router board, yaitu alatnya seperti yang ada di sini. Oke, ini adalah alatnya, yaitu router board mikrotik dengan tipe Intel HP Lite. Router board ini memanfaatkan sistem operasi berperangkat lunak. Router board ini merupakan perangkat keras atau hardware yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board ini berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Di dalamnya terdapat sebuah hardware yang berisikan mikrotik router board, yaitu alatnya seperti ini, dan terdapat adapter yang berfungsi untuk menghubungkan atau memberikan sambungan listrik kepada mikrotik router board ini. Mikrotik router board ini terdiri dari sebuah prosesor, ROM, RAM, dan flash memori, yang mana harga di pasaran tidak terlalu mahal. Terkait dengan harganya sendiri, rata-rata sekitar 300 sampai 800 ribu rupiah untuk pembelian perangkat router board ini. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan cara setting mikrotik yang baik dan benar. Halo kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik. Alat yang pertama adalah kabel USB dengan tipe Strike, kemudian 3 unit laptop, dan 1 buah mikrotik beserta 1 buah router. Sebelum kita melakukan konfigurasi pada mikrotiknya, maka kita akan melakukan reset pada mikrotik. Cara untuk melakukannya adalah, pertama, mikrotik harus dalam keadaan mati. Kemudian kita tekan tombol reset dengan alat seperti pulpen atau semacamnya. Setelah itu
tekan tombol resetnya dan ditahan. Lalu colokkan tombol kabel powernya kepada mikrotik. Setelah lampunya berkedip, maka kita lepaskan. Saat ini putar mikrotiknya sudah kita reset. Kemudian kita sambungkan kabel UTP dengan tipe Stripe. Untuk port pertama, kita hubungkan pada router. Kemudian untuk 3 port lainnya, 2, 3, dan 4, kita hubungkan pada masing-masing laptop. Pada port kedua, kita hubungkan pada laptop yang pertama yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik. Kemudian pada port yang ketiga atau ether yang ketiga, kita hubungkan untuk laptop lainnya. Kemudian hubungkan untuk port yang keempat atau ether keempat pada laptop yang terakhir. Setelah semua perangkat terhubung pada masing-masing perangkat, maka kita akan melakukan konfigurasi pada mikrotik. Konfigurasi tersebut akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Winbox yang terdapat pada laptop pertama. Konfigurasi tersebut akan dilakukan oleh saudara Aris Adadi. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan konfigurasi pada mikrotik. Setelah sebelumnya kita menghubungkan semua interface ataupun perangkat pada perangkat yang sudah terhubung pada mikrotik. Di sini kita akan membuka aplikasi Winbox, di mana aplikasi Winbox ini berguna untuk kita melakukan konfigurasi. Setelah kita berhasil membuka aplikasi Winbox, kita pindah kepada tab Netbox. Pada tab Netbox ini akan tampil mikrotik yang akan kita setting. Jadi teman-teman hanya tinggal menekan MAC address, lalu pada bagian text field connect to ini akan terisi secara otomatis. Lalu teman-teman tekan button connect untuk menghubungkan konfigurasi pada mikrotik. Setelah kita berhasil masuk ke konfigurasi mikrotik, langkah berikutnya kita akan masuk ke menu interface. Pada menu interface ini akan kelihatan beberapa interface yang terhubung pada mikrotik yang kita konfigurasi. Di sini terdapat 4 Ethernet, di mana 4 Ethernet ini sudah terhubung kepada beberapa interface. Jadi pada Ether 1 ini merupakan interface ISP ataupun router dari IndiHome. Lanjut untuk Ether 2 ini merupakan laptop
yaitu laptop yang saya gunakan sebagai melakukan konfigurasi, dan laptop 3 itu, laptop 2 itu pada Ether 3 dan laptop 3 pada Ether 4. Untuk memudahkan kita melakukan konfigurasi, kawan-kawan bisa mengubah nama setiap Ether ini. Misalnya saya di sini Ether 1, saya tambahkan nama dengan ISP. Lalu tekan apply, lalu OK. Lanjut untuk Ether 2-nya ini kita tambahkan laptop 1. Lalu tekan apply, lalu OK. Untuk Ether 3-nya kita tambahkan laptop 2, lalu tekan apply, pilih OK. Yang terakhir pada bagian Ether 4 kita tambahkan laptop 3, lalu tekan apply, lalu pilih OK. Setelah kawan-kawan berhasil mengubah nama setiap interface yang terhubung pada MikroTik, langkah berikutnya kita akan memberikan IP kepada 4 Ether ini. Langkahnya yaitu pilih menu IP, lalu masuk ke address, lalu tekan button tambah ataupun add ini. Pertama kita akan memberikan IP pada Ether 1, yaitu 192.168.1.100 dengan prefix yaitu 24. Lalu interface-nya kita pilih yaitu Ether 1 ISP. Untuk menampilkan network kita hanya tinggal menekan button apply, maka secara otomatis untuk text field pada bagian network ini akan terisi. Lalu setelah selesai tekan OK. Lanjut untuk Ether 2-nya kita berikan IP 192.168.100.1 dengan prefix sama yaitu 24. Kita pilih interface-nya yaitu laptop 1, lalu tekan apply, lalu pilih OK. Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada laptop 2 dengan IP 192.168.100.11 lalu 1 dengan prefix yaitu sama 24. Lalu untuk interface-nya kita pilih laptop 2 karena IP ini akan kita berikan pada laptop 2. Lalu kita tekan button apply, lalu pilih apply untuk menampilkan network pada IP yang telah kita masukkan, lalu pilih OK. Terakhir kita akan menambahkan untuk Ether 4 yaitu pada laptop 3 dengan IP 192.168.102.1 dengan prefix yang sama yaitu 24. Kita pilih interface-nya yaitu laptop 3, pilih apply, maka akan tampil secara otomatis networknya, lalu pilih OK. Di sini kita telah menambahkan 4 buah IP. Setelah kita berhasil menambahkan 4 buah IP, kita masuk ke langkah tahap selanjutnya yaitu pada bagian routes-nya. Kita akan menambahkan di sini yaitu gateway. Ya, pada bagian general, pada bagian tab general, pada bagian address ini biarkan default yaitu 0.0.0 prefix 0. Kita hanya mengubah pada bagian gateway-nya yaitu 192.168.1.1 di mana gateway ini diperoleh dari ISP yang diberikan oleh IndiHome. Setelah itu tekan button apply, lalu pilih OK. Lalu close. Setelah kita berhasil menambahkan gateway pada IP routes, langkah berikutnya yaitu kita melakukan konfigurasi pada firewall. Di sini kita pilih tab NAT ataupun Network Address Translation, kita tambahkan yaitu pada bagian tab general, pada bagian chain-nya biarkan saja default yaitu SR chain NAT. Untuk bagian out interface-nya kita pilih ISP. Kita pilih ISP. Lanjut kita pindah ke tab action. Kita pilih masquerade. Setelah kita berhasil mengubah pada bagian tab action dan general, teman-teman hanya tinggal menekan button apply, lalu tekan button OK. Lanjut nih kawan-kawan, setelah kawan-kawan berhasil melakukan konfigurasi pada firewall,
kawan-kawan akan melakukan konfigurasi pada bagian yaitu DHCP client. Pada DHCP client ini kita akan memanggil Ether 1. Jadi kawan-kawan hanya tinggal menekan button tambah ataupun add. Lalu di sini interface-nya kawan-kawan pilih ESP. Lalu tekan button apply. Lalu pilih OK. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada bagian DNS. Baiklah kawan-kawan, pada bagian DNS setting ini pada text field server kita isikan sebuah IP-nya yaitu 89.131.2.21, di mana IP ini merupakan IP yang diperoleh dari ESP yaitu IndiHome. Lanjut, kita tekan button ini yaitu maka akan tampil server baru kita isikan, yaitu di sini kita akan memanggil server yang ada pada Google yaitu 8.8.8. Lalu kawan-kawan setelah berhasil menginputkan pada bagian DNS setting ini, kawan-kawan hanya tinggal memilih apply lalu pilih OK. Setelah berhasil, kita akan mengetesnya apakah kita berhasil terhubung dengan server Google, yaitu kawan-kawan tinggal mengetesnya dengan masuk ke terminal lalu dengan mengetikkan ping, masukkan URL-nya yaitu google.com, lalu tekan enter. Maka ketika berhasil tampilannya akan seperti ini. Jika tidak berhasil, maka akan tampil sebuah pesan error yaitu invalid. Jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai bagaimana cara melakukan konfigurasi pada Mikrotik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Urainu Setiawan, di mana beliau akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengkoneksikan 3 buah laptop ini agar terhubung kepada Mikrotik yang telah dilakukan konfigurasi. Langsung saya kembalikan kepada Ibnu. Baiklah, setelah melakukan mengkonfigurasi dari sebuah Mikrotik, selanjutnya saya akan melakukan mengkoneksi 3 buah device. Pada device ini saya menggunakan Ethernet 2 yang mana IP-nya 192.168.100.2. Lalu kita akan mengatur IP-nya. Kita buka control panel, lalu kita pilih Network and Internet, lalu pilih Network Connection, lalu pilih Ethernet, lalu kita klik kanan, pilih Properties, lalu pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita akan mengatur IP-nya yaitu 192.168.100.2 subnet mask. Lalu kita atur default gateway-nya 192.168.100.1. Lalu pada DNS servernya 89.207.131.21. Pada alternatif DNS server 8, 8, 8, dan 8. Oke, setelah itu kita mengklik OK. Kita klik OK. Dan kita tunggu. Dan di sini akan muncul icon LAN untuk menguji apakah koneksinya, apakah internetnya sudah tersambung atau tidak. Baiklah, kita akan buka browser. Lalu kita buka YouTube untuk menguji apakah internetnya telah tersambung atau tidak. Dan ternyata internetnya sudah tersambung, yang berarti IP-nya sukses. Oke, kita akan mengkonfigurasi pada device yang lainnya yaitu Ethernet 3. Saya menggunakan Ethernet 3 dengan IP
168.1.1.2. Pertama kita akan klik WinUp, lalu kita pilih NCTR CTS, lalu kita pilih internet. Pilih internet atau pilih browser. Pada kali ini kita harus menyeting IP addressnya, yaitu 192.168.1.1.2. Lalu pada gateway-nya 192.168.1.1.1. Pada DNS servernya yaitu 89.107.1.21. Pada alternatif DNS-nya 8. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Apabila telah muncul ikon LAN ini, pasti telah berhasil mengkonfigurasi atau mengkoneksikan IP tersebut, device tersebut ke internet. Baiklah, kita akan mengujinya menggunakan membuka browser, lalu kita membuka YouTube. Berarti pada Ethernet 3 ini sukses terhubung atau terkoneksi internet. Baiklah, kita akan lanjut pada Ethernet 4. Baiklah, pada laptop ini saya menggunakan yaitu Ethernet 4 dengan IP 192.168.102.2. Baiklah, kita akan mengkonfigurasikan IP tersebut. Kita buka network connection-nya, lalu kita pilih Ethernet, buka properties, ya kita akan mengetikkan IP-nya yaitu 192.168.102.2. Lalu pada gateway-nya 192.168.102.1. Pada preferred DNS servernya yaitu 89. Pada alternatif DNS-nya 8. Kita oke kan. Di sini telah terdapat ikon LAN yang berarti internetnya telah terkoneksi. Oke, kita mengujinya membuka YouTube. Dan sini YouTube-nya telah terbuka, yang mana koneksi internetnya telah sambung. Proses mengkoneksikan Wi-Fi-nya telah berhasil. Baiklah, mungkin cukup sekian video kami mengenai membangun jaringan menggunakan mikrotik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.